Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Enerpol. Kali ini kita akan membahas berita hangat, yaitu tentang hasil survei IPO ya. Anies Baswedan puncaki elektabilitas capres, kalahkan Prabowo dan Ganjar ya. Jadi sobat sekalian, kita ketahui ya, berbagai survei itu bermunculan, tetapi kadang tidak rasional gitu ya. Ada survei yang muncul justru ya menempatkan misalnya Ganjar itu sebagai mempuncaki elektabilitas tertinggi, tetapi belum gerak. Justru Anies yang pada saat ini sudah gerak malah merosot ya. Meskipun ya untuk survei IPO ini memang harus kembali lagi untuk transparansi anggaran, memang harus ada kejelasan supaya hasil survei ini bisa dipercaya oleh publik. Tetapi so far ya, yang bisa kita lihat secara permukaan adalah tentang rasionalitas ya. Ketika Anies itu sudah banyak bergerak dan melakukan manuver safari politik, bisa jadikan acuan bahwasanya Anies lah saat ini yang harusnya moncer ataupun naik elektabilitasnya, karena sudah melakukan sosialisasi di tengah-tengah masyarakat dan yang paling penting intens gitu ya. Ini sesuai yang dilansir oleh tribunnews.com dalam langsung saja kita baca dan kita ulas. Jakarta, hasil survei Indonesia Political Opinion IPO menunjukkan elektabilitas Anies Baswedan berada paling atas sebagai bakal calon presiden baca pres. Anies Baswedan mengalahkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang selalu tampil paling atas dalam survei-survei sebelumnya. Sementara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berada di urutan ketiga setelah Ganjar Pranowo. Direktur Eksekutif IPO Deddy Kurnia mengatakan temuan itu berdasarkan survei dengan skema menggunakan 3 nama. Anies Baswedan 34,47%, Ganjar Pranowo 29,6%, dan Prabowo Subianto 27,5%, kata Deddy dalam keterangannya yang diterima tribunnews.com Sabtu. Menurut Deddy, bahkan dalam survei menggunakan skema 5 nama tertutup, Anies Baswedan masih mempuncaki elektabilitas ketimbang figur lainnya. Dengan angka elektabilitas 32,6%, Anies Baswedan mengalahkan Ganjar Pranowo yang hanya memperoleh 26,8%. Setelah Ganjar Pranowo disusul Prabowo Subianto 25,1%. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY 7%, dan Ketua DPR RI Puan Maharani 3,9%. Survei ini dilaksanakan pada periode 1-7 Maret dengan menggunakan metode pengukuran kesalahan margin of error 2,99% dengan tingkat akurasi data 95%. Setting pengambilan sampling menggunakan teknik multi-stage random sampling MRS atau pengambilan sampel bertingkat. Survei ini mengambil representasi sampel sejumlah 1.200 responden yang tersebar proporsional secara nasional. Dengan teknik tersebut memungkinkan setiap anggota populasi responden mempunyai peluang yang sama untuk dipilih atau tidak dipilih menjadi responden. Untuk menguji validitas responden, IPO melakukan spot check pada 15% dari total populasi sampel. Ya sobat sekalian, itu ya terkait survei IPO yang menempatkan Anies Baswedan itu sebagai tokoh yang ya mempunyai elektabilitas paling tinggi ya, memenangkan survei yaitu 32,6% ya. Jadi kalau survei-survei sebelumnya sering memenangkan Ganjar, ini juga menjadi pertanyaan gitu ya, karena Ganjar juga belum bergerak ya, kok bisa gitu ya. Kemudian Prabowo Subianto menyusul urutan ketiga ya, sebesar 25,1%, dan untuk yang keempat ya Agus Harimurti 7%, dan Puan Maharani ya lagi-lagi juru kunci 3,9%. Jadi kita ketahui ya, orang-orang yang akan berkontestasi di Pilpres 2024 ya kurang lebih hanya sekitar 5 orang ini saja gitu ya. Siapa yang akan menjadi baca pres, siapa yang akan menjadi baca pres, itu sudah terlihat. Dan akan sangat riskan ya kalau nantinya sampai Presiden Jokowi tampak akrab saat jalan bareng dengan Menteri Pertahanan. Mengajukan nama baru itu akan sangat riskan sekali ya, karena perlu adanya sosialisasi lagi, dan kapasitas untuk menang juga patut dipertanyakan.
Dan memang saat ini yang paling benar-benar geraknya sangat leluasa yaitu Anies Baswedan, yang sudah melakukan safari kemana-mana, bahkan menjadi tamu di lingkungan internasional. Ya, kita tunggu saja ke depan tentang kontestasi pilpres ini ya, apakah nanti ketika Ganjar itu sudah benar-benar fix didaftarkan atau Prabowo juga sudah mendaftarkan, elektabilitasnya itu akan semakin kompetitif lagi dengan Anies Baswedan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.